Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi kita dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Philadelphia Semarang. Adik-adik udah siap semua ya? Sudah mandi semua? Duduk manis di depan TV. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Yuk adik-adik, kita mulai ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Gimana adik-adik? Tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah disapa oleh Kak Dutet. Masih betah di depan TV kan? Masih betah untuk mengikuti acara ibadah pada minggu pagi ini? Harus betah, karena kita hanya punya satu hari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk mendengarkan cerita-cerita yang diambil dari Alkitab. Saatnya kita akan membaca Alkitab. Siapkan Alkitab kalian. Setelah siap, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena di minggu pagi ini Kau izinkan kami semua untuk berkumpul meskipun terhalang oleh jarak. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau ada di hati kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, Kau diamkan suara-suara lain di sekeliling kami. Biarlah yang kami dengar hanya suara-Mu. Beri kami hati konsentrasi yang tertuju hanya padamu. Karena kami ini anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang ingin patuh dan taat hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Yuk kita buka yuk bacaan kita pada Minggu tanggal 15 November 2020 terambil dari kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6. Kayak ulangi lagi, Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Sudah ketemu? Kita baca ya. Ketaatan hamba Tuhan. Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi kakak-kakak saya. Selamat pagi mama papa di rumah. Ketemu lagi ya minggu pagi ini ya. Setelah sekian lama, akhirnya kita Kak Ika dan adik-adik bertemu dalam segmen pemberitaan firman Tuhan. Untuk judul pelajaran kita pada minggu pagi ini menjadi hamba Allah yang taat. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita hari ini itu merupakan sebuah gambaran yang mau ditunjukkan kepada umat tentang seorang hamba yang taat. Gambaran tentang hamba yang taat ini merupakan bagian yang mana hendak mengajak kita umat ini untuk menyadari bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah yang seharusnya menjadi hamba Allah yang taat. Tapi ternyata banyak nih dari kita atau dari umat ini yang menjadi apa ayo Kak? Menjadi hamba Allah yang
Tidak taat alias gagal. Mengapa dikatakan hamba Allah yang gagal? Kenapa Kak? Ayo, kenapa adik-adik? Gagal karena apa? Ayo. Mentaati firman Tuhan. Iya. Tidak mentaati firman Tuhan, terus selalu melanggar ajaran Tuhan, memberontak, senantiasa memberontak kepada Allah. Jadi adik-adik serta kakak-kakak yang Tuhan Yesus kasihi, dijelaskan bahwa hamba Allah yang taat itu merupakan seseorang yang menyerahkan hidupnya untuk diperlengkapi oleh Allah secara total. Dia menyerahkan dirinya, dia rela berkorban untuk Tuhan. Jadi dia pasrah sama Tuhan lah. Jadi mau diapakan oleh Tuhan dia terima, karena dia ingin menjadi hamba Allah yang taat. Seorang hamba Allah yang taat akan merasakan karunia Allah, di mana karunia Allah itu akan memberikan kemampuan pada dirinya. Nah adik-adik, apa aja sih kemampuan yang akan Allah berikan kepada hambanya yang taat? Apa aja yo, kemampuan apa aja yang akan Allah berikan kepada hambanya yang taat? Ayo apa yo? Yang pertama kemampuan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Yang kedua, kemampuan untuk memiliki ketajaman dalam mendengar firman Tuhan. Sekarang yang pertama, kemampuan untuk berbicara tentang firman Tuhan. Contohnya apa Kak? Contohnya apa Kak Buta? Coba kemampuan untuk berbicara tentang firman Tuhan ini maksudnya apa ya? Coba dijelaskan kepada adik-adik. Bicara firman Tuhan yang melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, dengan contoh seperti misalnya bertutur kata yang baik. Ya kan? Misalnya kita di ejek atau dihina, kita kan nggak harus membalas dengan ejekan atau hinaan. Ya kan? Kita dengan kata-kata yang halus, ya mudah-mudahan tidak menjadi kata-kata kita tidak menjadi perselisihan atau bisa menyebabkan pertengkaran, gitu Pak. Jadi melalui perkataan kita juga bisa mencerminkan itu. Terus ya yang kedua itu kemampuan untuk memiliki ketajaman dalam mendengar firman Tuhan. Yo Kak Nova, apa Kak Nova? Kan kebanyakan orang dengar tuh cuma sekedar dengar kan. Nah kalau kita punya ketajaman ya kita dengar firman Tuhan, kita melakukan. Jadi nggak hanya dengerin ya. Masuk ya kiri lewat. Kayak tadi diberi ketajaman, kita dengar, kemudian apa tadi yang Kak Butet bilang kita lakukan. Jadi firman yang setiap minggu kita terima nggak lewat Itu saja. iya, ya kayak jalan tol bebas hambatan. Sama aja tadi kayak dengan kemampuan untuk berbicara tentang firman Tuhan tuh berarti kita bisa meneruskan ya apa yang ada dalam Alkitab, dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kemampuan-kemampuan ini hanya dapat terwujud di dalam kehidupan seorang hamba Allah yang taat. Kalau nggak taat berarti nggak bisa, kita nggak bisa punya kemampuan untuk berbicara tentang firman Tuhan, nggak bisa juga untuk memiliki ketajaman mendengar firman Tuhan. Jika kita bukan seorang hamba Allah yang taat, jangan harap kita dapat memiliki kemampuan tersebut. Adik-adik kan mau kan memiliki kemampuan seperti yang sudah kayak disebutkan di atas, pasti mau. Nah selain itu adik-adik, ketaatan kita kepada Allah itu akan membantu kita untuk senantiasa mampu merasakan pertolongan Allah. Sehingga kita ini gak pernah takut terhadap tantangan, penderitaan sekalipun. Karena kita yakin Tuhan tuh pasti nolong kita. Kalau kita mempunyai perasaan yang begitu dalam tentang Tuhan. Mau kita dihina, mau kita dicaci, kita nggak takut. Kita tahu Tuhan akan bela kita. Itu dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus serta kakak-kakak layak sekalian, siapa sih yang tidak mau merasakan pertolongan Allah? Pasti mau semua kan ya. Kak Iko mau, Kak Nova mau, Kak Yosi mau, Kak Butet, Kak Dangu pun juga mau. Ayo kita semua
Allah tuh mau kita semua menjadi hamba yang taat. Allah tuh mau. Dan Allah mau kita semua belajar untuk menjadi hamba Allah yang taat. Karena nggak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, tuh nggak ada mustahil. Mengapa Allah mau kita menjadi hamba yang taat? Karena ketaatan akan membantu kita untuk mengetahui kehendak Allah yang harus kita lakukan. Karena ketaatan akan membantu kita untuk menjadi anak-anak yang selalu menghadirkan kasih dan damai sejahtera. Karena ketaatan akan membantu kita untuk tidak takut pada tantangan dan penderitaan. Karena kita percaya pertolongan Allah pasti nyata. Nah adik-adik, sudahkah kita hidup taat? Kita mulai deh dari hal yang sederhana. Hal yang bisa kita lakukan di rumah, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan gereja. Contohnya ketaatan untuk mendengar nasihat orang tua. Ketaatan untuk selalu membaca firman Tuhan. Ketaatan untuk mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dan yang penting ketaatan untuk tekun mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Mau ya kita semua seperti itu ya? Mau ya menjadi hamba Allah yang taat, mau ya? Sebenarnya gampang. Semua tergantung niat adik-adik di rumah. Nah, dengan ketekunan dan ketaatan untuk melakukan hal-hal itu di atas akan membantu kita untuk menjadi seorang hamba Allah yang taat. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tidak putus-putusnya kami semua mengucap syukur. Tidak putus-putusnya pula kami semua memohon belas kasihan-Mu. Tuhan, selesai sudah ibadah kami pada minggu pagi ini. Kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Bantu kami semua yang ada di sini Tuhan untuk menjadi hamba Allah yang taat. Bantu kami untuk itu Tuhan, karena kami anak-anak-Mu ini Tuhan ingin menjadi hamba-Mu yang taat Tuhan. Perbauilah hidup kami Tuhan. Kami mau melewati segala proses yang Engkau berikan kepada kami. Dan untuk 1 minggu ke depan Tuhan, berikanlah kami ini anak-anak-Mu Tuhan menjadi anak dengar-dengaran terhadap orang yang lebih tua. Kau mau melindungi orang tua kami, Kau mau melindungi kakak adik kami, serta juga Tuhan Kau mau melindungi ketua majelis jemaat di sini Ibu Megiawati Makadada. Kau juga mau melindungi para presbiter, para kakak layan dan para pekerja yang ada dalam gereja ini. Jadikanlah kami semua anak-anak-Mu yang sehat dan taat Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bila kami mengikuti Engkau Tuhan, semuanya akan terlihat nyata. Doa yang kurang sempurna ini Tuhan kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
adik-adik, sebelum Kakak Yosi mau nutup ibadah pada pagi hari ini, Kak Yosi dan kakak-kakak di sini mengingatkan kita harus tetap taat pada orang tua, nasihat orang tua, kita juga akan melakukannya. Taat membaca Alkitab, taat untuk senantiasa mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada adik-adik dan kakak-kakak di sini, dan taat ada pada peraturan yang sekarang ini masih gencar-gencarnya soal COVID. Ya, taat pakai masker, jaga jarak, makan yang bergizi, Minum vitamin Kak? minum vitamin, Rajin cuci tangan. rajin cuci tangan, ya. Tidak hanya taat Pakai sabun. pakai sabun. Jangan Ya. pakai sampo. Tidak hanya kita taat kepada Tuhan Yesus, tapi kita juga akan taat kepada peraturan yang ada sehingga COVID ini cepat selesai dan kita dapat bertemu lagi dengan adik-adik di tempat ibadah pada hari Minggu seterusnya ya. Selamat pagi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa lagi minggu depan. Shalom, dadah.